Kasus kematian diplomat Kemenlu yang sangat tragis masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Memang, ada fakta baru yang muncul di sosial media. Fakta bahwa ADP naik ke rooftop gedung Kemenlu malam sebelum kematiannya. Kini, temuan tersebut masih dalam kajian penyidik, sehingga kasus ini masih jauh dari terungkap. Tapi dua paranormal meyakini bahwa ADP adalah korban pembunuhan berencana. Lalu benarkah ADP sebenarnya juga sudah minta tolong, tapi tak ada yang berani menolong? Mungkinkah pelaku pembunuhan adalah orang yang sudah terlatih, sehingga tidak banyak meninggalkan jejak dan barang bukti? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Misteri kematian diplomat Kemenlu berinisial ADP memang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tapi seperti diketahui, ada temuan baru dalam kasus meninggalnya ADP di kamar kosnya. Fakta baru itu berupa rekaman CCTV di kantor Kemenlu yang menunjukkan aktivitas ADP malam sebelum kematiannya. Dalam rekaman tersebut, tampak ADP naik ke atap gedung Kemenlu dengan membawa 2 tas yang kemudian ditinggal saat ia turun dari rooftop. Tapi temuan itu masih dalam kajian polisi, sehingga belum bisa dijadikan dasar menyimpulkan kasus kematian ADP. Pak, ini kan ada CCTV yang memperlihatkan kalau 1 hari sebelum ditemukan meninggal, korban itu ada di rooftop di kantor Kemenlu gitu Pak. Ini tuh ada keterangannya nggak sih Pak? Maksudnya dia sedang apa atau apa yang sedang dilakukan atau gimana gitu Pak? Dari rooftop itu katanya dilihat juga korban ini terlihat selinap-selingkuh sama bahkan hingga lintas dan belanjaan Pak di rooftop. Jadi pas turun tuh dan nggak bawa tas itu gimana Pak? Apa yang ditemukan? Ya, ini masih dikumpulkan terus. Kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Alasan kuat diplomat ADP dihabisi nyawanya adalah rahasia yang tak ingin tersebar. Benar, banyak yang menduga ADP memiliki data dan rahasia yang tidak boleh dibocorkan pada siapapun, apalagi kepada pemerintah. Meski secara supranatural Den Gandhi melihat banyak yang janggal, tapi ia berharap polisi bekerja tanpa tendensi. Seperti harapan semua pihak, Den Gandhi juga ingin kasus ini dibuka sangat lebar, agar kebenaran bisa dilihat semua orang. Jangan ada satupun yang sengaja ditutupi. Nah, kebetulan yang saya dengar memang korban pembunuhan itu adalah salah satu yang punya data atau mungkin punya berita atau info yang benar-benar bisa dibilang mata-mata atau apalah ya. Tapi setahu saya sih moga-moga apapun kejadiannya, polisi kita yang di Indonesia dimanapun bisa mengungkap yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi ya. Jadi sebenarnya mungkin sudah ada yang tahu ya, cuma yang nggak tahu ya karena kita sendiri sudah tahu kerja polisi di Indonesia. Jadi biar penonton sendiri yang menilai, karena jelas di situ ada CCTV, tapi ada beberapa yang hilang. Prosedur pembunuhan yang tak banyak meninggalkan jejak memang menjadi bukti bahwa pelaku seorang yang sudah biasa mengeksekusi seseorang. Hanya mereka yang sudah biasa melakukan pembunuhan bisa melakukannya dengan cara halus tanpa banyak jejak kekerasan. Minimnya barang bukti yang tercecer di lokasi semakin meyakinkan bahwa tragedi ini sudah direncanakan oleh pelaku yang memang bukan orang sembarangan.
pembunuhnya itu udah jelas sudah sering melakukan. Karena tadi jejaknya ada yang hilang. Dan dia secara melakukannya secara apa ya halus lah, maksudnya tidak tahu saksi yang banyak, maksudnya tidak dilihat orang banyak. Makanya bukti-bukti di lapangan itu ya banyak yang hilang ataupun memang tidak ada, karena profesional yang saya lihat. Ya bukan ecek-ecek, yang melakukan orang profesional. Jadi sudah direncanakan. Kematian diplomat ADP yang terasa senyap, nyaris tanpa barang bukti yang tertinggal, menunjukkan cara kerja pelaku yang sangat profesional. Posisi ADP saat ditemukan penjaga kamar kos juga menggambar keahlian pelaku yang memang sudah terlatih. Lewat teropong batinnya yang kuat, Den Gandhi melihat pembunuhan dilakukan dengan sangat halus dan rapi. Kemungkinan besar, korban dibius sehingga tidak banyak menunjukkan pemberontakan atau melakukan perlawanan. Sekarang begini ya, kalau saya ngebuka langsung, otomatis saya membantu pihak sana kan. Intinya gini, itu pasti bukan dihipnotis, setahu saya bukan. Tapi dikasih sesuatu yang membuat dia mungkin lemas, ya asupan lah, mungkin lewat bius, lewat air atau lewat makanan. Jadi dia tidak berontak, tidak teriak. Jadi dibius itu kan bisa lewat minum, bisa lewat juga dengan asupan makanan, apa sih namanya, dikasih apalah pokoknya. Intinya seperti itu. Jadi sekarang itu kan beredar tuh ya, yang dibilang cairan kimia yang dikasih ke sapu tangan terus buat ngedekap mulut orang langsung pingsan. Itu memang benar ada ya. Jadi buat saya sangat, saya bilang orang bodoh kalau bilang itu bunuh diri. Keberadaannya sebagai diplomat yang menyimpan data sangat rahasia, ADP memang dibayangi rasa takut yang sangat besar. Apalagi ada pihak tertentu yang tidak happy jika rahasia yang dipegang sampai bocor. Rasa takut yang kelewat besar itulah yang membuat hidup ADP seperti tidak pernah tenang. Nyatanya, pria kelahiran Yogyakarta itu memang diincar oleh pembunuh bayaran. Ya udah jelas orangnya sudah ada ketakutan, cuma memang dia tidak tahu itu yang terjadi. Sudah ada rasa parno karena kan dia mempunyai data atau apa yang ibaratnya tidak disebarkan atau gimana gitu ya. Jadi itu sebetulnya rahasia negara ya. Jadi makanya ya itulah sudah diincar, sudah di TO. Orang profesional kok yang saya lihat, bukan orang sembarangan. Dan kebetulan juga memang belum ada bukti-bukti yang lain. Jadi kita tunggu aja. Berapa lama mungkin penyidik dan polisi bisa menyelesaikan? Ya moga-moga nggak sampai sebulan ya. Moga-moga ya paling sekitar seminggu 10 hari lah. Ada berita baru. Itu yang saya bisa beritakan, yang saya kasih infokan. Memang sudah jadi target para pembunuh profesional meyakini bukan bunuh diri, paranormal Den Gandhi percaya bahwa ADP dibunuh oleh tangan yang sangat terlatih. Lalu, bagaimana telisik batin Master Black Jahid? Benarkah sang diplomat sudah mengalami banyak tekanan, teror, hingga ancaman pembunuhan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sepakat dengan Den Gandhi, paranormal Master Black Jahid juga yakin bahwa diplomat ADP bukan bunuh diri, melainkan memang dihabisi oleh seseorang yang sangat terlatih. Nyawa korban melayang dengan cara yang tak biasa, namun dilakukan secara senyap tanpa meninggalkan jejak. Berbagai tekanan, ancaman, hingga teror sudah ditebar sebelum pembunuhan dilakukan. Menjadi seorang diplomat, ia juga paham bahwa pekerjaannya penuh dengan risiko, apalagi ia menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Tapi sebagai orang yang menjadi target kejahatan, ADP bukan berarti diam. Ia juga sudah mencari bantuan meski gagal. Viral, kalau saya lihat dari sisi supranatural, ini lebih kepada pembunuhan.
karena diplomat muda ini menyimpan sebuah rahasia. Akhirnya diplomat muda ini menyimpan hasil investigasinya untuk nantinya diberikan kepada pemerintah atau diberikan kepada pihak yang terkait. Ini sebenarnya memang kalau saya lihat sudah direncanakan secara matang untuk mengakhiri hidup si diplomat muda ini. Karena balik lagi, ini memang menyimpan sebuah rahasia besar yang menyangkut beberapa petinggi ataupun pejabat yang terlibat di dalamnya. Ini pula yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Sebelum meninggal dalam kondisi tragis, memang sudah ada aura kesedihan yang sangat kuat di hati diplomat ADP. Suasana hati yang serba ketakutan sangat terlihat di hari menjelang kepergiannya yang menyedihkan. Dalam kondisi tertekan, sesungguhnya sudah ada upaya yang dilakukan ADP untuk meminta pertolongan. Hanya saja, tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Situasi itulah yang membuatnya semakin tenggelam dalam kesedihan. Tekanan paling besar tentu saja datang dari pihak yang data dan rahasia kejahatannya dipegang ADP. Saya melihat beberapa hari sebelum kematian beliau ini, beliau menyimpan aura kesedihan, aura meminta tolong. Kemudian juga ada rasa takut yang berlebihan dikarenakan pressure yang dia terima dari pihak-pihak yang memang apabila rahasia ini dibuka akan terbawa dan terseret namanya. Ini pula yang menyebabkan beliau benar-benar di dalam tekanan yang sangat tinggi, sehingga beliau juga dalam hatinya meminta pertolongan, tapi bukan kepada manusia, karena beliau ini paham betul bahwa manusia tidak mampu untuk menolongnya, hanya Tuhanlah saat itu yang mampu untuk menolongnya. Tidak bisa disangkal, orang yang meninggal dengan cara tragis seperti korban pembunuhan memang akan membawa energi tidak baik. Apalagi kondisi kematiannya sama sekali belum terungkap, sehingga jiwanya masih belum mendapatkan ketenangan. Energi negatif yang lumayan besar juga masih membayangi kasus kematian ADP. Karena Korin yang selama ini mendampingi hidupnya belum beranjak dan masih ingin menuntut keadilan. Apabila seseorang itu meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, biasanya memang meninggalkan energi yang tidak baik. Dikarenakan memang dalam hal ini masih ada hal-hal yang belum terungkapkan. Terlebih kasus pembunuhan ini belum bisa diungkapkan ke publik. Hal ini tentu saja mengakibatkan jiwanya dia masih belum tenang. Meskipun memang rohnya beliau ini sudah berada di tempat yang lain, akan tetapi masih ada Korinnya saat ini, di mana Korin ini juga menemani beliau semasa hidup dan tahu betul apa yang terjadi. Inilah yang menyebabkan energi negatif itu masih ada. Jadi kalau saya lihat di sini energi negatif itu lumayan besar yang diakibatkan karena belum terungkapnya kasus pembunuhan ini. Tapi benarkah ada energi negatif yang mempengaruhi pelaku pembunuhan? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kepergian diplomat Kemenlu berinisial ADP memang masih meninggalkan banyak teka-teki tak terjawab. Pelaku pembunuhannya masih gelap, tapi seorang pelaku, apalagi pelaku pembunuhan, memang diselimuti aura tidak baik. Ada energi negatif yang sangat besar mempengaruhi pembunuh ADP. Energi itulah yang membuat rencana pembunuhan disiapkan dengan sangat matang, sehingga tidak mudah dilacak
dengan bukti yang sangat terbatas. Orang yang di dalam hatinya mempunyai niat untuk mengakhiri ataupun membunuh seseorang, itu pastinya ada dasar yang kuat untuk mereka melakukan perbuatan tersebut. Terlebih apabila mereka ataupun seseorang ini mempunyai suatu catatan yang tidak baik ataupun mempunyai sebuah rahasia yang tidak baik, yang nantinya hal ini tentu saja mengancam daripada kehidupan mereka. Inilah yang menyebabkan seseorang itu bisa membunuh ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Kalau saya lihat di sini, akibat daripada hal tersebut, energi negatif di dalam diri mereka menjadi sangat besar sekali. Kemudian niat mereka menjadi sangat kuat. Hal inilah yang nantinya menyebabkan mereka merencanakan sebuah pembunuhan yang kalau saya lihat ini dirancang secara khusus agar supaya jejak mereka ini tidak terlihat ataupun tercium. Kematian ADP memang masih penuh misteri. Belum ada sinyal kasus yang menyita perhatian publik ini bakal terungkap. Masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab, sementara polisi juga terus melakukan penyelidikan. Lalu, sampai kapan? Ini yang masih ditunggu. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was